Salam, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Pak, bisa. Sip. Ya, tadi saya dengar presentasi Pak Albert. Pada dasarnya, ini hanya komentar untuk kita sama-sama pikirkan aja. Pada dasarnya kalau yang mendengar argumen itu adalah orang yang di luar saksi Yehova, itu argumen yang sangat excellent. Tapi Pak Albert perlu antisipasi karena orang-orang saksi Yehova kan diindoktrinasi bahwa semua versi terjemahan yang lain itu satanik. Terjemahan yang benar itu hanya terjemahan dunia baru. Jadi kalau Lopez ada di sini, dia secara presuposisional dia sudah langsung punya apa yang disebut dengan defeater belief, kepercayaan penghancur. Jadi dia tidak akan consider lagi argumen itu. Dia sudah akan langsung menolak itu karena dia sudah percaya di alam bawah sadarnya itu dia percaya bahwa teks acuan yang diacu itu satanik. Yang benar itu hanya terjemahan dunia baru. Maka dari segi efektivitasnya, kalau berhadapan dengan para saksi Yehova, mau tidak mau kita harus menggunakan terjemahan dunia baru untuk membangun argumen. Karena mereka hanya bisa terima itu, yang lain-lain mereka tidak akan terima. Tidak akan terima. Nah, Yohanes pasal 1, prolog Injil Yohanes, kalau mau membangun argumen melawan saksi Yehova, akan berbenturan dengan defeater belief-nya kalau tidak memberikan rujukan kepada terjemahan dunia baru. Karena begitu kita baca terjemahan yang lain dia tidak akan terima. Dia tidak akan terima. Dia sudah punya presuposisi bahwa itu terjemahan yang satanik ya. Maka kalau mau main di Yohanes pasal 1, itu main di segi gramatikalnya menggunakan interlinear dari para saksi Yehova. Kita bersyukur karena interlinear mereka yang perjanjian baru itu bahasa Yunaninya itu online. Online. Dengan cara apa? Dengan cara memperlihatkan inkonsistensi dari terjemahan mereka. Di klausa 1C itu kan mereka terjemahkan egat kan, suatu Allah kan. Tapi kenapa mereka terjemahkan satu Allah? Hanya karena tidak ada definite artikel. Hanya karena tidak ada definite artikel. Nah, maka sekarang pertanyaannya adalah, apakah para saksi Yehova konsisten menerjemahkan kata theos tanpa definite artikel di dalam perjanjian baru? Tidak. Karena apa? Karena lebih dari 200-an kali, 282 kali kata theos di dalam interlinear mereka ya. Kata theos itu muncul tanpa definite artikel. 282 kali. Dan di dalam terjemahan dunia baru hanya 16 kali mereka terjemahkan dengan egat. Artinya mereka sendiri tidak konsisten dengan rule mereka sendiri. Karena hanya 6% dari 282 kali, 16 kali mereka terjemahkan theos tanpa definite artikel dengan egat. Selebihnya mereka terjemahkan secara definite. Jadi dari segi terjemahan saja, para saksi Yehova telah membuktikan diri sebagai orang-orang yang bukan hanya tidak paham bahasa Yunani secara gramatikal seperti yang Pak Albert jelaskan, tapi mereka sendiri telah menolak dirinya sendiri. Karena kalau kita tanya mereka, kenapa kamu terjemahkan egat di klausa 1C? Ya karena tidak ada definite artikel. Oke. Karena hanya di dalam prolog Injil Yohanes saja, itu 6 kali kata theos itu muncul tanpa definite artikel. Tapi kenapa hanya di 1C kamu terjemahkan dengan indefinite, egat? Kenapa? Dan di dalam seluruh perjanjian baru 282 kali. Dan hanya 16 kali dari total itu, 282 kali, artinya hanya 16%, hanya 6% mereka terjemahkan secara indefinite.